Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara, Waalaikumsalam. suara saya bisa didengar ya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan responsi untuk praktikum kimia analisis pagi hari ini. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan terkait dengan materi asam basa, ya, titrasi asam basa yang sebetulnya teorinya udah kalian dapatkan di kimia dasar kan ya dulu ya. Oke, saya coba share screen ya. Hmm, oke, titrasi asam basa. Baik, salah satu materi yang akan kalian lakukan di praktikum semester ini adalah terkait dengan titrasi asam basa, di mana untuk sampel yang akan kita uji adalah analit ya, analit yang akan kita uji adalah asam asetat. Jadi Anda akan menentukan kadar asam asetat pada sediaan. Ya. Sekedar reminder, mengingatkan kembali bahwa pada titrasi yang merupakan prosedur volumetri ya selalu akan ada tiga komponen ya. Ada sampel, sampel ini adalah yang akan kita uji ya, larutan yang kita nggak tahu mengandung analit seberapa banyak ya. Bentuknya bisa cairan, padat maupun larutan. Namun untuk bisa diproses prosedur volumetri ini harus diubah ke dalam bentuk larutan. Sehingga nanti kalau sampelnya tidak berupa larutan, akan ada proses preparasi sampel, ya, merubah dari bentuk awal menjadi larutan yang siap untuk dititrasi. Nah, kemudian ada larutan standar, yaitu larutan pembanding yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat. Kita mengenalnya dengan istilah titran yang nantinya akan Anda isikan ke dalam buret. Ya. Kemudian ada indikator. Indikator ini bisa berupa suatu alat, bisa juga berupa bahan senyawa kimia. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan secara visual bahwa titrasi sudah selesai. Titrasi sudah harus dihentikan. Karena visual, maka ini perlu bisa kita lihat secara visual ya. Khusus untuk asam basa, titrasi asam basa, maka indikator ini adalah berdasarkan perubahan warna. Jadi Anda akan melihat perubahan warna. Apakah di titrasi yang lain juga berdasar pada perubahan warna tergantung ya. Untuk asam basa kita akan melihat perubahan warna. Mengapa? Karena indikator ini akan punya warna yang berbeda ketika berada pada larutan yang sifatnya asam dan larutan yang sifatnya basa. Pada pH yang berbeda, dia akan menunjukkan warna yang berbeda. Sampelnya nanti berupa larutan gitu ya. Analit yang akan diuji adalah asam asetat. Standarnya tentu larutan asam asetat ya. Dan indikatornya kita akan gunakan phenolphthalein nanti ya. Kemudian untuk standar, ini nanti di titrasi asam basa ini Anda akan secara lengkap mengaplikasikan dua jenis standar. Ya, mungkin di titrasi yang lain Anda hanya akan menggunakan satu standar, tetapi pada asam basa ini Anda akan lengkap mencoba dua macam standar. Yang pertama adalah standar primer, yaitu digunakan untuk standarisasi larutan baku sekunder. Ya. Yang akan kita gunakan nanti adalah asam oksalat. Ini baku primer untuk siapa? Untuk NaOH. Ya. NaOH ini akan digunakan untuk menentukan konsentrasinya asam asetat, ya, karena akan bereaksi asam dan basa. Tetapi karena akan digunakan untuk menentukan kadarnya asam asetat, maka kadarnya NaOH harus diketahui. Konsentrasinya NaOH harus diketahui. Tetapi konsentrasi NaOH ini sulit sekali diketahui. Mengapa? Karena NaOH ini sifatnya higroskopis, ya, sehingga
Kalau kita ingin mengetahui konsentrasinya dengan tepat, kita perlu membuat larutan membuat larutannya dengan cara ditimbangkan. NaOH ini bentuknya padat, ya. Padat harus ditimbang untuk mengetahui masanya. Kalau kita tahu masanya, kita tahu volumenya, kita akan tahu konsentrasinya. NaOH higroskopis sehingga selalu akan menyerap uap air di sekitarnya. Sehingga penimbangan ini tidak akan bisa menunjukkan berat absolutnya NaOH saja. Akan selalu bercampur dengan beratnya uap air yang diserap, diabsorb, ya. Karena itu konsentrasi NaOH nggak bisa kita tentukan hanya dari dasar penimbangan saja. Itu sebabnya NaOH sebagai salah satu contoh senyawa baku sekunder. Dia digunakan untuk menetapkan kadarnya analit nanti, tapi konsentrasinya tidak bisa ditetapkan dari penimbangan. Ya. Harus ditetapkan menggunakan baku primer. Tadi dengan asam oksalat. Jadi senyawa kita asam asetat yang akan diuji sifatnya asam, maka dititrasi dengan basa. Karena basa tidak NaOH di sini tidak bisa diketahui kadarnya, dia harus dibakukan. NaOH ini basa, maka nanti baku primernya adalah asam. Ya. Kemudian prinsip dari titrasi asam basa adalah reaksi netralisasi, karena asam dan basa ini akan tepat bereaksi dan membentuk garam dan air. Ya. Anda ingat kembali teori asam basa, teori asam dan basa yang mendefinisikan apa itu asam dan basa, ya. Baik, kita lanjutkan kembali terkait dengan, tadi dikatakan bahwa reaksi netralisasi ini adalah antara asam dan basa. Kita tahu hampir semua senyawa asam basa ini warnanya enggak ada, ya, larutannya jernih begitu. Sehingga akan sulit bagi kita untuk melihat kapan tepatnya suatu asam itu benar-benar ternetralisasi oleh basa. Tidak berlebihan, ya, tapi pas begitu. Tepat ternetralkan. Kita akan sulit untuk melihat itu, gitu, ya. Sehingga untuk bisa menggunakannya dalam titrasi, kita butuh bantuan untuk melihat tepat kapan suatu asam atau suatu basa saling menetralkan. Di dalam titrasi akan selalu ada dua ini, ya, endpoint atau titik akhir titrasi dan equivalent point. Endpoint ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat secara visual di laboratorium, misalnya dengan menambahkan indikator. Jadi yang kita bisa lihat secara visual adalah endpoint. Anda nanti menentukan, oh, asam basaku udah selesai itu dari perubahan warna indikator, ya. Tetapi endpoint ini adalah bantuan, ya, suatu alat untuk membantu. Tapi yang lebih tepat, lebih persis itu adalah equivalent point, di mana secara perhitungan stokiometri, Anda sudah belajar stokiometri, ya. Ini tepat asam berapa sekian mol asam dinetralkan oleh sekian mol basa ataupun sebaliknya. Begitu. Harapannya tentu endpoint dan equivalent point ini tidak jauh berbeda, syukur-syukur bisa sama, ya, sehingga tidak akan ada kesalahan titrasi. Kita melihat perubahan warna indikator tepat pada saat sampelnya saling menetralkan. Namun tentu sangat sulit. Nah, untuk itu pemilihan indikator menjadi salah satu titik kritis. Bagaimana kita memilih indikator yang dia bisa berubah warna sedekat mungkin dengan equivalent point. Jadi ini teoritis, nilai benarnya, sedangkan ini adalah yang kita lihat di laboratorium. Semakin kecil jarak antara endpoint dengan equivalent point, semakin kecil pula kesalahan titrasi yang kita lakukan. Ya. Nah, itu prinsip dasar teori yang sudah kita pelajari di semester 1. Dan ini akan kita praktekkan di laboratorium pada praktikum kimia analisis semester ini, yaitu pada materi penentuan kadar asam asetat. Untuk prinsip reaksinya, tadi sudah disampaikan, ya, netralisasi. Jadi ini asam asetat bereaksi dengan kita akan menggunakan larutan standarnya NaOH. Ya, menghasilkan natrium asetat dan H2O, garam dan air, ya.
Kalau dilihat dari sini, maka rasio atau perbandingan molarnya adalah 1:1 ya. 1 mol CH3COOH akan bereaksi dengan 1 mol NaOH menghasilkan 1 mol natrium asetat dan 1 mol hidrogen. Nanti Anda cek apakah reaksinya sudah setimbang ya. Jika belum setimbang tentu Anda perlu setarakan dulu. Kemudian dalam percobaan ini akan dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama tentu neraca analitik. Neraca ya, neracanya bisa ada 2, neraca yang untuk orientasi dan juga neraca analitik. Kemudian butuh botol timbang untuk menimbang senyawa yang akan kita timbang. Ada corong gelas nanti untuk membantu kita memasukkan larutan ke dalam labu ukur. Pengaduk membantu melarutkan di dalam beker gelas. Ini beker gelasnya ya. Kemudian ada labu ukur. Karena kita bekerja secara kuantitatif, maka kita butuh alat yang juga kuantitatif. Ya, beker gelas meskipun ada skalanya, bukanlah alat yang kuantitatif. Labu ukur nanti ukurannya ya. Kemudian ada pipet volume, bukan pipet tetes biasa, tapi kita gunakan pipet volume dengan volume tertentu. Kemudian kita juga butuh ini klem dan statik. Statik ini untuk membantu sebagai tempatnya buret nanti ya. Sementara klem ini kita butuhkan untuk memegang buretnya supaya nggak jatuh. Kemudian ada buret, ini buret ya. Ada ujung bawahnya berupa kayak ujung runcing, kemudian juga ada kerannya ya yang bisa diputar untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam buret. Ada skalanya dan buret ini kuantitatif sehingga penulisannya nanti tidak boleh bulat 10 begitu tidak ya. Ada cara menulis bagaimana menuliskan volume secara kuantitatif dari buret. Kemudian Anda perhatikan ujung atasnya itu biasanya akan sudah ada yang seperti corong kecil gitu di sini ya. Ini juga membantu misalnya Anda nggak perlu pakai corong yang besar tapi bisa menggunakan yang kecil. Kemudian kita juga butuh Erlenmeyer. Ini untuk labu titrasinya. Jadi titrasinya akan kita lakukan di Erlenmeyer ya sebagai tempatnya sampel yang akan kita pipet nanti. Kemudian untuk bahannya, bahan yang akan kita gunakan tentu sampel yang mengandung analit asam asetat. Kita akan menentukan kadarnya asam asetat dalam sampel. Kemudian NaOH sebagai larutan standar, ya tadi ada 3 komponen pada titrasi ya, sampel, larutan standar, dan ada indikator. Indikator yang akan kita gunakan adalah indikator phenolphthalein. Nanti Anda ingat kembali berapa range pH dari phenolphthalein dan mengapa dia bisa digunakan untuk menetapkan titrasi ya. Kemudian kita juga membutuhkan Aquades sebagai pelarut untuk semuanya ya. Dan yang terakhir kita membutuhkan asam oksalat H2C2O4 2H2O ya. Jadi ada 2 molekul air yang kita gunakan asam oksalatnya sebagai baku primer yang akan menstandarisasi NaO. Oke, jadi ini 5 bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan titrasi asam basa. Sebelum melakukan titrasi, kita perlu menyiapkan segala sesuatunya ya, supaya ready, supaya siap, supaya titrasinya tidak terganggu dan hasilnya valid gitu. Yang pertama, siapkan semua alat yang akan digunakan dalam kondisi bersih. Bersih tidak cukup hanya dilihat dengan mata gitu ya. Oh ya nggak ada yang kotoran yang nampak. Tidak seperti itu. Anda harus pastikan betul-betul bersih dengan cara bagaimana? Dicuci. Ya, cuci terlebih dahulu setiap kali menerima alat-alat gelas dari laboratorium. Meskipun mungkin sudah dipakai pada kelompok sebelumnya misalnya, tapi tidak boleh menjamin, tidak menjamin ya. Jadi cuci sendiri. Dan namanya mencuci alat gelas itu sama seperti kalian mencuci piring di rumah. Kalau yang pernah mencuci ya, kalau yang nggak pernah mencuci ya, besok belajar mencuci. Harus pakai apa? Pakai sabun cuci ya, supaya
kotoran-kotoran yang sifatnya lemak itu nggak nempel di kaca, terutama bagian dalam, sehingga akan mengurangi jumlah senyawa yang harus kita uji, ya, senyawa kimia yang akan kita gunakan. Pastikan dibilas beberapa kali dengan Aquadis. Jadi cuci dulu gitu dengan air sabun, kemudian bilas dengan air kran. Air kran kita tuh udah bagus ya, itu udah pakai reverse osmosis, jadi Anda nggak perlu bilas pakai Aquadis, bilas dengan air ledeng yang ada di lab itu sudah bisa, karena kita nggak pakai aqua PDAM ya. Tapi pada prinsipnya harus dibilas dulu dengan Aquadis. Kemudian apakah perlu dikeringkan? Nah, adik-adik itu kadang-kadang suka Suka melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu ya. Nanti kan buret itu juga akan diisi dengan larutan, ya, larutan standar. Nah, jadi tidak perlu dikeringkan atau nggak perlu kering dilap sama tisu dimasukkan terus kemudian nggak bisa dikeluarkan tisunya ya. Jadi tidak perlu kering untuk buret ya. Kemudian setelah itu Anda akan menimbang. Menimbangnya adalah dengan cara tidak langsung. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menimbang tidak langsung. Kita kenal cara menimbang kan ada nimbang secara langsung dan nimbang tidak langsung. Ya. Nah, untuk itu dibutuhkan botol timbang. Botol timbangnya jangan lupa cuci bersih dan benar-benar kering. Yang ini harus benar-benar kering karena kita akan menimbang serbuk. Ya. Jangan sampai nggak kering, akibatnya apa? Nempel, serbuknya nempel di dinding botol timbang, nggak bisa dikeluarkan, lalu Anda ketuk-ketuk begitu ya, terus pecah ya. Jadi tidak boleh basah, harus betul-betul kering. Lap dengan, kalau dengan tisu bisa nempel, lap dengan kertas saring. Minta kertas saring yang sudah dipotong-potong itu oleh di laboran, minta itu untuk mengeringkan sisi dalam dari botol timbang. Juga tutupnya dikeringkan. Oke, jadi itu yang disiapkan untuk botol timbang karena kita akan menimbang. Buret yang sudah dicuci bersih tadi, bilas. Sudah dicuci bersih, dibilas dengan Aquadis, kemudian dibilas dengan larutan titran sebelum digunakan. Ya, jadi untuk melapisi permukaan dalam dari titran supaya tidak ditempati oleh air sehingga akan ada pengenceran konsentrasi standar, maka bilas dulu buretnya dengan larutan titran. Isikan sedikit saja ya, 1 mili misalnya titran ke dalam buret, kemudian goyang-goyang gitu ya, sampai larutan itu membasahi seluruh permukaan buret bagian atas keran. Setelah itu Anda buang, keluarkan cairan dengan membuka keran supaya ujung bawahnya juga terbasahi. Lakukan minimal 2 kali. Jadi pembilasan itu jangan cuma 1 kali ya, lakukan 2 kali. Kemudian labu Erlenmeyer juga dicuci bersih. Dicuci bersih dan bilas dengan Aquadis. Ya. Tidak harus kering juga. Jadi yang betul-betul harus kering hanya yang botol timbang. Larutan titran ini akan telah jadi, sudah disiapkan oleh laboratorium. Anda nggak membuat sendiri, tapi nanti Anda harus menetapkan berapa normal NaOH yang ada. Larutan indikator phenolphthalein juga sudah disiapkan oleh lab. Biasanya diletakkan di tempat umum ya, karena akan dipakai secara bersama. Jadi hati-hati, jangan sampai mengkontaminasi karena akan merusak yang lainnya ya. Di botolnya PP itu biasanya akan sudah ada pipet gitu ya. Gunakan itu jangan dibawa keluar dari tempatnya. Ambil aja langsung teteskan 1-2 tetes di sampel Anda, kembalikan ya supaya tidak hilang atau kemudian tercemar dengan hal-hal yang lain ya. Kemudian prosedur kerjanya Anda akan melakukan 2 kali titrasi. Yang pertama ada titrasi untuk membakukan NaOH, karena NaOH tadi kita nggak bisa hitung konsentrasinya dari penimbangan. Ini harus ditentukan dulu melalui pembakuan. Dan yang kedua ada titrasi untuk menetapkan kadar sampel. Ya, jadi ada 2. Mana yang dikerjakan dulu, Bu? Nggak masalah. Kalau Anda lihat penimbangan NaOH-nya lagi rame, lakukan dulu titrasi sampel. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah longgar, baru bikin pembakuan. Ya.
Ini mana yang dikerjakan dulu, jadi tidak masalah. Mau yang mana dulu dikerjakan boleh. Ya. Nah, untuk pembakuan ini ada 2 tahap. Yang pertama, Anda membuat dulu larutan baku standar asam oksalatnya yang dipakai untuk membakukan NaOH. Ya. Membuat larutan baku standar artinya menimbang asam oksalat, melarutkan, kemudian mengadkan ya, membuat larutan di dalam labu ukur. Baru kemudian kita akan melakukan titrasi antara NaOH dengan asam oksalat. Hasil akhir dari pembakuan adalah kita mendapatkan normalitas dari NaOH. Kemudian titrasi yang kedua menetapkan kadar sampel, ini hanya langsung titrasi saja. Bedanya yang dititrasi bukan asam oksalat tapi asam asetat. Hasil akhirnya kita akan mendapatkan normalitas asam asetat. Ya. Karena tidak saling berhubungan, makanya Anda boleh lakukan yang mana dulu, tidak ada masalah. Nah, ini adalah prosedur untuk membuat larutan baku atau larutan standar asam oksalat. Anda lakukan dengan cara tidak langsung. Ya. Cara tidak langsung artinya Anda akan melarutkan di dalam beker gelas. Zatnya akan kita tuang dari botol timbang ke beker gelas. Ya, dengan demikian Anda nggak perlu menimbang botol timbang kosong, ya kan? Karena nanti mau dituang, gitu. Kita nggak butuh data botol kosong. Tapi kalau kita menimbang langsung, maka kita melarutkan ya di dalam botol timbang itu, sehingga kita butuh data botol timbang kosong, ya. Nah, karena kita akan menimbang tidak langsung, maka Anda sudah melakukan penimbangan untuk bahan asam oksalatnya di neraca orientasi ya sekitar 0,6 sampai 0,65 plus minus 10%. Jadi rentang kesalahan penimbangan yang diizinkan adalah 10% ke bawah dan 10% ke atas ya. 10% ke bawah dari 0,6 dan 10% ke atas dari 0,65 itu rentang yang boleh dipakai untuk menimbang. Di bawah itu atau di atas itu maka tidak boleh, harus diulang penimbangannya. Jadi pastikan Anda menimbang pada range yang benar. Ya. Anda timbang dulu di neraca orientasi menggunakan kertas perkamen, lalu bungkus, ya. Kemudian masuk ke ruang timbang, bawa beker gelas, pengaduk, botol timbang, kertas saring yang sudah dipotong, dan juga tadi asam oksalat yang di dalam kertas perkamen. Kemudian Anda siapkan neracanya sudah setimbang batasnya ya 4,5, kemudian beker gelas sudah bersih bersama pengaduk di dalamnya, kemudian siapkan botol timbangnya. Botol timbang diisi dengan asam oksalat yang sudah ditimbang dari kertas perkamen. Ini masukkan asam oksalat ke dalam botol timbang, kemudian ditimbang. Catat beratnya, berat zat plus botol timbang, ya kan? Kemudian tuang ke dalam beker gelas asam oksalatnya. Tapi ingat jangan memegang botol timbang dengan tangan kita. Karena tangan kita ini banyak kotorannya, nanti botol timbangnya bisa terkontaminasi kotoran dan berbeda lagi nanti beratnya ya. Gunakan kertas saring yang sudah dipotong itu untuk memegang botol timbang, tuang ke beker gelas, kemudian timbang lagi botol kosong plus sisa yang tersisa di dalam botol timbang ya. Sehingga kita akan mendapatkan zat kita adalah botol timbang plus zat duluan ya. Ini belum selesai. 5 menit. Tinggal dulu boleh. Botol timbang dituangkan, kemudian dilarutkan, ya, ditambah dengan air, kemudian masukkan ke labu ukur, kemudian diatkan sampai garis tanda. Sebelum pas di garis tanda masih ada jeda, hentikan, ya. Nanti selanjutnya Anda tambahkan aquadesnya menggunakan
pipet tetes per tetes, sehingga Anda akan bisa melihat meniskusnya. Ya. Setelah pas tepat di garis tanda, Anda tutup, Anda kocok beberapa kali untuk menghomogenkan. Nah, untuk melihat meniskusnya adalah seperti ini. Jadi Anda lihat garis batas bawah, ya. Batas bawahnya harus tepat di garis tanda. Menghitung normalitas asam oksalat menggunakan rumus ini, ya. Gram dibagi mr kali volume, volumenya adalah 100 mili. MR-nya Anda cari yang dengan 2H2O, ya. Setelah itu Anda hitung normalitasnya M kali ekuivalen. Karena H2C2O lepaskan 2H, maka ekuivalennya adalah 2. Anda hitung seperti itu. Kemudian Anda tetapkan kadarnya NaOH dengan pembakuan. Anda isi buret dengan NaOH, tuang dari atas, gitu ya. Kemudian jangan lupa bawahnya dipenuhi. Jadi setelah Anda isi dulu separuh gitu ya, lalu Anda buka kerannya sampai yang bawah ini terpenuhi, tutup keran, baru kemudian isi, lebihkan dulu, baru nanti Anda turunkan dan lihat persis meniskusnya. Ya, jadi ini dirancang seperti ini, buretnya ada di uh, statik, ya, diikat dengan klem, kemudian pasang dengan benar. Kemudian setiap kali titrasi harus dimulai dari nol. Selesai titrasi, Anda tambahkan lagi, lalu dienolkan lagi, ya. Kemudian untuk sampelnya di pipet 10 mili menggunakan pipet volume yang sudah dibilas dengan sampel juga, ya. Kemudian tambahkan 1-2 tetes indikator, baru Anda tambahkan tetes demi tetes larutan NaOH. Titik akhir titrasi atau endpoint-nya akan ditandai dengan timbulnya warna merah muda yang stabil selama 30-120 detik. Kemudian hitung normalitas NaOH dengan rumus N oksalat kali V oksalat sama dengan NaOH V NaOH. NaOH dihitung, ya. VNaOH adalah sesuai dengan volume titik akhir titrasi. Normalitas oksalat sudah dapat kalian ketahui dari penimbangan dan volume oksalat adalah 10 mili. Sehingga NaOH kita bisa tentukan. Sedangkan untuk penetapan kadar sama seperti pada pembakuan, bedanya yang di Erlenmeyer bukan oksalat tapi sampelnya, ya. Di pipet 10 mili sampel ditambah 2-3 tetes PP lalu titrasi. Maka kita hitung dengan rumus ini, NaOH-nya kita tahu sudah dari pembakuan, VNaOH-nya kita juga sudah tahu dari volume titrasi. Volume sampel kita tahu 10 mili sehingga normalitas sampel bisa kita hitung. Nah, membaca meniskus buret kalau mau diperhatikan seperti ini, ya. Jadi kita baca di bawahnya, melengkung bawahnya. Dan buret ini punya ketelitian 2 angka di belakang koma. Jadi pastikan Anda menulisnya 2 angka di belakang koma. Cara menulisnya harus dimulai dari 0, ya, 0,00 sampai berapa. Dalam hal ini 1,40 mililiter misalnya, ya, seperti ini. Anda perhatikan dari 1 sampai 2 ini terbagi menjadi 10 skala. Jadi satu skala itu adalah 0,1. 0 mili, ya, karena ini 4 skala maka ditambah 40. Kadang-kadang kita punya buret yang seperti ini, meniskusnya 2. Kalau seperti ini Anda membaca meniskusnya adalah di titik potongnya di tengah ini, ya, bukan di garis bawahnya tetapi di titik potong. Oke, kemudian apa yang harus dilaporkan adalah larutan baku asam oksalatnya berapa normalitasnya, pembakuan NaOH berapa normalitasnya, dan kadar asam asetat berapa normalitasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nanti di Hebat saya unggah PPT-nya dan saya unggah video film pendek tentang titrasi asam basa supaya kalian bisa tahu gimana membilas buret, gimana yang benar, gimana pasang buret yang benar biar nggak jatuh dan seterusnya. Dibuka, ya, dibaca dan dilihat videonya. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, jika tidak ada, saya akhiri